Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar, Anda kembali mendengarkan Warta Berita untuk edisi hari ini Jumat 10 Mei 2024 dengan Sari Berita. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo gandeng Pengadilan Negeri Bajawa akan gelar sidang pengesahan status anak di Nagekeo 22 Mei mendatang. Bawaslu ngada perketat pengawasan terhadap aparatur sipil negara di Pilkada 2024. Pendengar, mengakhiri Warta Berita pagi ini, kami juga akan hadirkan liputan dokumenter Senja di Pantai Kawaliwu, Flores Timur. Bersama saya Christian Sendah, inilah berita selengkapnya. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dukcapil Kabupaten Nagekeo mencatat sebanyak 498 anak di Kabupaten Nagekeo berstatus tanpa ayah atau anak mama. Laporan Lady Badin. Menyikapi banyaknya anak di Kabupaten Nagekeo berstatus anak mama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo menggandeng Pengadilan Negeri Bajawa untuk menggelar sidang di luar pengadilan dengan tujuan mengesahkan status anak di luar perkawinan yang sah. Kepada RRI, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo, Hildegardis Mutakasi menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk mempermudah masyarakat Kabupaten Nagekeo mengakses layanan peralihan pengesahan status anak dari anak mama menjadi anak bapak dan mama. Sidang di luar pengadilan tersebut direncanakan akan dilaksanakan di Aula Setda Kabupaten Nagekeo 22 Mei 2024 mendatang. Alasan yang paling pertama itu semangat jemput bola untuk mesra. Layanan Dukcapil itu ada salah satu produk itu pengesahan anak ya, dan masih banyak anak yang di akta kelahiran sebagai anak mama, padahal orang tua akhirnya menikah. Jadi anak-anak yang lahir sebelum orang tuanya menikah itu tercatat sebagai anak mama. Begitu dia sudah terlanjur dilahirkan dan tercatat sebagai anak mama, Dukcapil bisa dapat kembali di akta kelahiran sebagai anak bapak mama. Dijelaskan Hilde Mutakasi, meskipun sidang dilaksanakan di luar gedung pengadilan, tetapi tahapan persidangan tetap dilakukan sesuai mekanisme formilnya. Berkas-berkas yang diperlukan akan dikumpulkan dan tahapan pemanggilan, pemenuhan berkas, dan saksi akan tetap dilakukan sesuai prosedur normatif. Mutakasi juga menegaskan bahwa animo masyarakat Kabupaten Nagekeo terhadap program ini cukup tinggi dan ia mengungkapkan beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi oleh masyarakat untuk dapat mengikuti program pengesahan anak tersebut, diantaranya surat permohonan sidang, dokumen kependudukan yang mengusulkan, serta fotokopi identitas saksi. Karena itu, supaya mendapatkan pelayanan, juga bagian dari pemenuhan hak anak, utama kaitan dengan hak identitas diri, dia bukan hanya anak mama. Sebelum orang tuanya menikah, pada akhirnya orang tuanya menikah, maka butuh pengakuan ayah dan pengesahan anak sebagai anak ayah dan ibu. Banyak anak di Nagekeo yang mandang status anak mama, lalu beberapa kali diskusi dengan ibu ketua pengadilan, lalu memutuskan pengadilan negeri akan turun pelayanan sidang walaupun di luar gedung pengadilan. Pada saat yang sama, Dukcapil juga ada di tempat sidang sekaligus memberikan. Mutakasi juga mengimbau bagi masyarakat tidak mampu yang ingin mengikuti program ini dapat mengurus surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa agar terbebas dari beban biaya administrasi. RRI ND Lady Badin melaporkan. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ngada semakin memperketat pengawasan aktivitas aparatur sipil negara agar tidak terlibat politik praktis selama proses pilkada berlangsung, termasuk memberikan dukungan dalam bentuk pemberian KTP untuk dukungan bagi calon perorangan yang mulai berjalan di bulan Mei 2024. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
Undang-Undang Pemilu dan Regulasi yang mengatur aparatur sipil negara agar tidak terlibat politik praktis dengan memberikan dukungan terbuka maupun menjadi tim sukses salah satu pasangan calon sudah sangat jelas melarang ASN terlibat aktif dengan cara apapun. Hal ini yang mendorong pihak Bawaslu Kabupaten Ngada semakin memperketat pengawasan aktivitas ASN mulai bulan Mei 2024 sampai dengan penyelenggaraan pilkada dinyatakan selesai dengan melibatkan masyarakat dan instansi pemerintah untuk bersama mengawal proses pilkada yang bersih, adil, serta jujur. Ketua Bawaslu Kabupaten Ngada Antonius Ndiwal menjelaskan saat ini tahapan pilkada sedang berlangsung dengan memberikan KTP bagi calon perseorangan. Dirinya berharap agar ASN selalu netral dan tidak memberikan dukungan bagi calon tertentu karena melanggar undang-undang pemilu serta aturan terkait aparatur sipil negara. Bawaslu Ngada mengimbau agar aparatur sipil negara itu di wilayah Kabupaten Ngada supaya mereka tetap menjaga netralitas dan dilarang untuk menyerahkan KTP. Nah sekarang per tanggal 5 Mei itu sudah mulai dengan pengumpulan KTP, sudah mulai dengan pengumpulan surat dukungan perseorangan. Nah itu kita mengimbau supaya mereka tidak terlibat ke sana. Itu juga sebagai langkah pencegahan, antisipasi jangan sampai ada yang ASN yang berani untuk menjadi berjalan dengan sesuatu yang di luar norma ASN itu sendiri. Bawaslu Kabupaten Ngada terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat termasuk bersurat kepada pemerintah untuk mengingatkan ASN menjaga netralitas selama pilkada agar tidak ada pelanggaran yang dilakukan demi kebaikan ASN itu sendiri. Jika ada ASN yang melanggar maka akan diproses secara hukum yang berlaku sesuai Undang-Undang Pemilu dan regulasi terkait eksistensi ASN. RRI ND Ferisoo melaporkan. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mengajak semua pihak berikan dukungan penuh kepada penyelenggara pemilu agar berjalan lancar. Dari Labuan Bajo, Ebi Wahab melaporkan. Jelang berlangsungnya pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak pada 27 November 2024, begitupun di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur yang akan melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati, netralitas aparatur sipil negara ASN dan juga TNI Polri menjadi salah satu hal yang penting agar pilkada dapat berjalan baik dan lancar. Hal demikian juga disampaikan oleh Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng. Kalau ini bahwa netralitas TNI Polri maupun ASN yang harus kita tegakkan ini jadi catatan penting bagi pemerintah bahwa netralitas ASN TNI Polri terus menjadi hal yang penting di Kabupaten Manggarai Barat ini. Dia juga mengharapkan dukungan penuh dari semua pihak, terutama untuk para penyelenggara meliputi Komisi Pemilihan Umum KPU dan juga Badan Pengawas Pemilu Bawaslu di Kabupaten Manggarai Barat. Tentu pemerintah juga sangat mengharapkan dukungan dari semua pihak, baik itu teman-teman dari TNI, Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan partai politik, semua stakeholder, termasuk insan pers dan seluruh masyarakat Manggarai Barat. Kita memberi dukungan full kepada para penyelenggara pemilu agar pesta demokrasi ini dapat berjalan dengan aman, lancar, sebagaimana yang kita cita-citakan bersama. Dengan dukungan dari semua pihak untuk penyelenggaraan pilkada di Manggarai Barat, tentu dapat diyakini perayaan pesta demokrasi ini dapat berjalan lancar dan cita-cita untuk menjadikan Manggarai Barat jadi lebih baik dan lebih maju ke depannya dapat direalisasikan bersama. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pelaku usaha kecil dan menengah UKM Sederatan Flores direncanakan akan hadir meramaikan pameran Expo Ekonomi Kreatif Ekraf di Kabupaten ND. Suimam selengkapnya melaporkan. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten ND Muhammad Sahab Haji Songga kepada RRI Rabu 8 Mei 2024 mengatakan pameran ini akan dilaksanakan pada tanggal 30 sampai 31 Mei mendatang pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah dengan pesertanya berasal dari pelaku ekonomi kreatif UMKM di Kabupaten ND, binaan Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindak Kabupaten ND, serta Dinas Pertanian Kabupaten ND yang akan diselenggarakan di halaman kantor Camat ND Utara. Dijelaskan, selain dari Kabupaten
Kabupaten Ende, pameran Expo Ekraf ini juga akan diramaikan oleh pelaku UKM berasal dari kabupaten tetangga sedaratan Flores. Dan itu tidak hanya pelaku ekraf di Kabupaten Ende saja. Nanti kabupaten tetangga juga kita menyurati, di samping wali kota bupatinya juga datang. Nanti kita juga mengundang supaya mereka satu rombongan dengan pimpinan daerahnya datang ke Ende sini. Ia melanjutkan, dalam ajang pameran kali ini dinas memfasilitasi sejumlah pelaku UKM untuk mengisi stand pameran yang ada untuk memasarkan produk lokal unggulan mereka masing-masing. Ditambahkan, dengan akan diselenggarakan pameran ini tentu akan meningkatkan ekonomi kreatif dari para pelaku usaha kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Ende maupun kabupaten tetangga sedaratan Flores. Kita beralih ke berita lainnya. Diserang penyakit darah, harga pisang kepok melonjak di pasaran. Pedagang gorengan mengeluh. Laporan Nikolaus Makumeli. Pisang kepok yang biasa diolah untuk berbagai bahan pangan lokal maupun sebagai gorengan, beberapa bulan terakhir ini diserang penyakit darah pisang atau lebih dikenal dengan banana blood disease di beberapa wilayah di Kabupaten Ende, membawa dampak yang sangat dirasakan langsung oleh petani maupun para pedagang gorengan. Hal ini seperti yang dikeluhkan oleh Popi Susanti, salah seorang pedagang gorengan yang berjualan di Jalan Kelmutu Ende. Kepada RRI, dirinya mengakui bahwa saat ini dirinya kesulitan mendapatkan pisang kepok yang harganya terjangkau seperti sebelum diserang penyakit. Kalau di pasaran harganya 25, 20 satu sisi. Kalau yang standar tuh ada 175, 150, ada 15. Bisa enggak? Dirinya menuturkan bahwa saat ini harga pisang kepok di pasaran di kisaran Rp20.000 hingga Rp25.000 per sisirnya dan per tandan mencapai Rp150 hingga Rp170.000. Terkait hal tersebut, dirinya menaruh harapan kepada pemerintah agar dengan segala upaya yang dilakukan, baik dengan tindakan-tindakan pencegahan maupun berusaha untuk menemukan pestisida yang dapat mengatasi penyakit tersebut sehingga penyakit pada tanaman pisang dapat dikendalikan dan harga pisang kembali normal. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Pemerintah Desa Tondong Belang bangun infrastruktur menuju spot wisata mengawali semua jenis kegiatan pembangunan fisik pada tahun 2024. Pemerintah Desa Tondong Belang, Kecamatan Beliling, Kabupaten Manggarai Barat membangun jalan rabat menuju spot wisata. Rovinus Wula selengkapnya melaporkan. Tahun 2024 banyak jenis kegiatan pembangunan di Desa Tondong Belang, Kecamatan Meliling, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salah satunya pembangunan jalan rabat menuju spot wisata Waewang. Hal tersebut disampaikan Kepala Desa Tondong Belang, Franciscus Fedi, kepada RRI di Labuan Bajo. Franciscus mengatakan adapun sejumlah kegiatan pembangunan di desa mulai dari pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, semuanya bersumber dari alokasi dana desa. Pada tahun 2024, kegiatan pembangunan fisik di Desa Tondong Belang disesuaikan dengan cuaca, maka kegiatan pembangunan diawali dengan pembangunan jalan rabat dari pemukiman warga menuju salah satu spot wisata yang memiliki nilai budaya sejarah, yakni spot wisata Waewang. Kades Franciscus menjelaskan spot wisata Waewang digunakan untuk ritual adat Wauwae, istilah masyarakat setempat yang artinya ketika seorang pria dari kampung tersebut menikah dengan seorang perempuan berasal dari kampung lain, lalu setelah pernikahan terjadi di kampung perempuan, selanjutnya si wanita akan diantar ke kampung pria, maka diadakan ritual curu, kemudian hari berikutnya melaksanakan Wauwae atau mandi bersama kedua pengantin dengan menggunakan pakaian adat, kemudian disaksikan oleh masyarakat, dan ritual tersebut berlaku secara turun-temurun hingga saat ini. Kita mulai dengan kegiatan yang pertama itu adalah pembangunan jalan rabat beton ya, dari pemukiman warga menuju salah satu spot wisata ya. Salah satu spot wisata yang juga punya nilai budaya, nilai sejarah ya. Di mana spot wisata ini namanya Waewang. Waewang itu istilah lokal kita orang Manggarai, ya. Di mana Waewang ini merupakan sumber air yang digunakan oleh masyarakat setempat sejak leluhur pertama yang menempati kampung itu. Ya. Jadi mereka pelihara air ini, mereka melakukan konservasi, tanam pohon, dan sangat dijaga betul sehingga debit air ini dari tahun ke tahun itu
itu terus mengalami peningkatan ya. Dan Kades Tondo Belang mengatakan karena budaya itu adalah identitas yang perlu dipertahankan dan sesuatu yang berharga, apalagi berada di daerah Kabupaten Manggarai Barat sebagai destinasi pariwisata premium, dan Desa Tondong Belang juga merupakan salah satu desa yang didukung dengan SK Desa Wisata, maka hal menarik perlu didukung untuk dikembangkan. RRI SP Labuan Bajo Rufinus Fula melaporkan. Pendengar, sebelum mengakhiri warta berita pagi ini, kami ajak Anda untuk mengikuti liputan dokumenter dengan judul Senja di Pantai Kawaliwu, Flores Timur bersama reporter kami Rosa Dalima. Pantai Kawaliwu, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur merupakan spot terbaik untuk menikmati sunset atau matahari terbenam. Seperti apa keindahan Pantai Kawaliwu? Kita ikuti perjalanan kami berikut ini. Tidak sulit menemukan pantai elok di seputaran kota Larantuka, Flores Timur. Pantai Kawaliwu terletak di Teluk Hading, Kecamatan Lewolema, Nusa Tenggara Timur. Dibutuhkan waktu sekitar 20 menit perjalanan dengan kendaraan. Bongkahan-bongkahan batu besar membentuk teluk yang indah menjadi salah satu spot untuk dinikmati. Rini Purwandari, salah satu pengunjung asal Jakarta, mengaku senang bisa menikmati salah satu sunset terindah yang dimiliki Pulau Flores. Saya Rini dari Jakarta. Saya pecinta sunset. Saya mengejar sunset kemana-mana. Di sini, di Pantai Kawaliwu, Flores Timur, saya temukan sunset yang luar biasa, indah. Saya mendapatkan gambar-gambar yang bagus di sini. Tempatnya sudah indah, dari alamnya sudah indah. Yang menjadi kekurangan adalah pada saat kami ke sini, kami tidak mendapatkan satu tempat yang untuk berlama-lama di sini. Itu yang mungkin harus ditambahkan oleh Pemda. Bagaimana caranya supaya ada tempat-tempat di mana wisatawan yang ingin menanti senja itu memiliki tempat yang cukup nyaman untuk menunggu. Hal senada juga disampaikan Imam Nur Hadi, juga dari Jakarta. Dia mengaku Kawaliwu layak menjadi salah satu tujuan wisata yang dikunjungi jika ke kota Renyal Larantuka. Nama saya Imam Nur Hadi, umurnya 33 tahun, saya asal dari Jakarta. Indah banget ya yang terletak di ujung Pulau Flores Timur ini, indah banget. Kita bisa ngelihat mataharinya sunset secara langsung, terus banyak awan-awannya juga, terus ada banyak batu-batuan yang keren lah, keren. Jika Anda mampir ke kota ini, jangan lupa melewatkan senja di Pantai Kawaliwu di Nusa Tenggara Timur. Sekian warta berita pagi ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Christine Senda, selamat pagi.